salam jumpa. Inilah program Bingkai Sumatera. Selama 24 menit ke depan, kami akan menghadirkan berbagai liputan tentang keberagaman, aktivitas kehidupan, dan nilai inspiratif masyarakat Sumatera. Luciana, ibu dari 3 orang anak, terpaksa harus bergelut dengan sampah untuk menghidupi anak-anaknya. Tak hanya Luciana, ketiga anaknya pun harus bekerja sebagai pemulung di tempat pembuangan akhir sampah Namo Bintang, Deli Serdang. Nah, berikut ini liputan selengkapnya tentang perjuangan hidup Luciana dan anak-anaknya. Bagi sejumlah orang, sampah adalah hal yang harus dijauhi. Sampah menjadi musuh yang ditakuti karena kotor, bau, dan dekat dengan bibit penyakit. Namun tidak bagi Luciana. Ibu 3 anak ini justru bersahabat akrab dengan sampah. Di rumah inilah keluarga Luciana tinggal. Rumah sewaan ini berada tak jauh dari tempat pembuangan akhir sampah Namo Bintang di Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang. Hidup dalam keterpurukan ekonomi tak lantas membuatnya melepas tanggung jawab untuk menghidupi ketiga anaknya. Kondisi ekonomi keluarga yang tidak baik juga membuat anggota keluarga harus bahu-membahu mencari penghasilan. Seperti yang dilakukan Hana, putri kedua Luciana. Hana harus mengorbankan waktu belajar dan bermainnya untuk mengais sampah sepulang sekolah. Setiap hari, Luciana bersama anak-anaknya berangkat menuju TPA Namo Bintang untuk bekerja. Bagi keluarga Luciana, sampah menjadi sumber penghasilan utama. Walau pada awalnya mereka merasa jijik, tapi tuntutan ekonomi mendorong mereka untuk menjalani ini. Tanpa mengenal lelah dan kotor, mereka pun berlomba mengais tumpukan sampah yang dikumpulkan menjadi satu sehingga dapat menghasilkan uang. Saya bekerja di sini 3 tahun beserta anak saya 2. Penghasilan kami di sini ya maksimalnya 20 sampai 25 lah rata-rata per hari. Dan anak saya hanya 1 yang bisa saya sekolahkan. Sedihlah, haru. Sedih kali lah karena apa yang kita kerjakan cukup kotor kan begitu. Cuman gak ada lagi pelarian lain selain ini. Bagaimana supaya anak kita hidup, itu aja. Mobil sampah yang datang disambut oleh mereka dengan antusias, berharap mendapatkan sampah yang tentunya lebih banyak dan berharga. Tak kalah dengan sang ibu, Hana pun gigih mencari tumpukan sampah yang datang. Walau tergolong masih di bawah umur, namun tak menyurutkan niatnya untuk membantu ibunya mencari uang. Meski terkadang pula, ia sering juga merasa malu dengan aroma tubuhnya yang kurang sedap. Uangku sekolah langsung ke sini, ganti baju langsung ke sini, makan di sini juga, bantu-bantuin mama untuk nyari uang, bantu untuk ngapain sekolah. Kok sekolah itu jadi bauan orang, bersih pun kita mandi bawa juga ke sekolah. Sampah-sampah yang mereka kumpulkan ini nantinya akan dijual kepada pengepul. Harga jualnya ditentukan jenis dan berat sampah yang mereka kumpulkan.
Sembari menunggu penimbang datang, mereka pun beristirahat sejenak, menyantap makanan yang mereka bawa dari rumah. Tiba saat yang dinanti. Hasil yang telah dikumpulkan sejak pagi, kemudian ditimbang, dan uang pun diterima. Tak menilai jumlahnya, Ibu Luciana tetap bersyukur berapapun yang ia dapat di hari itu. Dibilang cukup enggak, cuman ya cukup ya beli beras 1 kilo untuk makan sehari, 1 hari lah. Jual ini hari, makan ini hari, besok untuk besok lagi. Seperti layaknya orang biasa, mereka pun punya harapan untuk bisa hidup lebih layak. Berharap ada uluran tangan yang dapat membantu meringankan beban hidup yang semakin berat. Ya doa saya hanya itu aja, ya minta sama Tuhan supaya saya diberikan kesehatan dan kekuatan. Supaya aku nggak kerja lagi di sini, aku harus belajar giat, harus bekerja giat juga, biar bisa aku sekolah tinggi, biar nggak di sini lagi mamaku kerja. Walaupun berat, hidup harus tetap berjalan. Belajar dari keluarga kecil ini, terus bersyukur dalam ketiadaannya, dengan tetap gigih berjuang mengais sampah tanpa lelah. Mal tak hanya dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk berjual beli. Area mal juga dapat dimanfaatkan sebagai area untuk belajar. Hal ini bisa kita lihat dari keberadaan sebuah taman bacaan masyarakat gratis di sebuah mal di Kota Medan. Taman bacaan ini dikelola oleh PKBM Gerhana pimpinan Manahan Sitanggang. Nah, ingin tahu seperti apa suasana di taman bacaan yang berada di mal ini? Simak liputan berikut. Mal selama ini dikenal sebagai pusat budaya dan kehidupan urban. Tempat bertemunya orang-orang dengan berbagai urusan, ekonomi maupun sosial. Kini, mal juga bisa menjadi tempat kegiatan belajar yang di dalamnya terdapat fungsi sosial. Di lantai 2 sebuah mal di Medan inilah Taman Bacaan Masyarakat atau TBM gratis dibuka. Sesuai lokasinya, TBM ini diberi nama TBM Mall, merupakan unit kegiatan dari sebuah pusat kegiatan belajar masyarakat bernama PKBM Gerhana. Adalah Manahan Sitanggang, pria yang mengelola TBM Mall selama hampir 1 tahun ini. Manahan sudah mulai mengelola TBM sejak tahun 2006. Awalnya Manahan mengelola TBM keliling dan TBM di PKBM Gerhana. Kiprahnya di dunia TBM ini membuat Dirjen Pendidikan Non-Formal dan Informal mempercayakannya untuk mengelola sebuah TBM di mal. TBM Mall melayani pengunjung mal yang ingin membaca buku atau meminjam buku secara gratis. Masyarakat Indonesia itu katanya banyak orang bilang minat bacanya kurang. Ternyata setelah kita teliti, minat baca itu tinggi sebenarnya. Yang menjadi permasalahan adalah susahnya untuk mencari buku, mahalnya buku bacaan. Dengan kita coba melayani masyarakat dengan taman bacaan gratis, ternyata mereka antusias sangat tinggi gitu. Jadi tidak benar menurut saya, pandangan saya gitu. Jadi justru sekarang program daripada lembaga kita ini, dari Taman Bacaan Masyarakat ini, dari minat baca itu kita tingkatkan menjadi budaya baca. Karena dengan alasan kalau mereka sudah membaca itu merupakan suatu budaya, mereka seakan-akan kewajiban dia untuk membaca. TBM Mall ini mempunyai koleksi buku sekitar 3 ribuan, mulai dari buku umum, buku kesehatan, pertanian, undang-undang, novel, serta komik. Pengunjung taman bacaan ini rata-rata 50 orang setiap hari. Para pengunjung bervariasi, mulai dari ibu rumah tangga, guru, mahasiswa, atau juga sejumlah pekerja di mal yang ingin membaca.
Lebih kurang 3 kali lah ada. Kebetulan lewat sini, kebetulan lihat kan ada bacaannya gratis kan, ya udah singgah kemari. Ya bagus lah, kebetulan orang sering lewat kan, daripada nonggo di mall, lebih baik ya singgah sebentar gitu kan, meluangkan waktu untuk membaca kan, dari situ banyak ilmu yang didapat. Pertama sekali memang mall merupakan pusat perbelanjaan yang pengunjungnya tidak terbatas dari mulai anak-anak sampai kepada orang dewasa. Sehingga mungkin dengan cara ini bagi bapak-bapak yang mengantar ibunya tidak terlalu jenuh untuk menunggu, bisa sambil membaca. Nah, itu kira-kira inovasinya. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga tertarik untuk menghabiskan waktu di TBM Mall ini. TBM ini mempunyai pojok anak yang menyediakan buku-buku untuk anak dan arena bermain. Pentingnya menumbuhkan minat baca anak sejak dini menjadi alasan Manahan untuk menyediakan pojok khusus anak di TBM ini. Untuk membantu pendanaan operasional TBM Mall, Manahan membuka warung internet dan juga kafe sederhana. Strateginya ini menjadi daya tarik bagi pengunjung yang ingin membaca buku sambil menikmati makanan. Para pekerja yang bertugas melayani kebutuhan pengunjung di TBM ini sebagian adalah mahasiswa. Selain pekerja, TBM ini juga menyediakan kesempatan bagi para relawan yang dengan senang hati membantu di taman bacaan ini. Mengontrol yang masuk, yang baca-baca. Kadang kalau pengen bersih-bersih juga sedikit, kalau pas mau ada yang kotor itu aja. Terus kalau ngecek buku yang mana yang kececer gitu aja. Setidaknya pengen aja daripada nggak ada kegiatan, ada kegunaan waktu kita kasih sama orang kan, kenapa enggak? Dan harapan kita juga memang begini, kadang kita harapkan juga masyarakat bahwa mungkin ada di rumahnya buku-buku bekas ataupun buku bacaan atau buku apa saja yang bisa dibaca, kemungkinan besar mereka itu tidak berguna menurut mereka. Kami selalu menganjurkan kepada masyarakat agar dapat menitipkan bukunya di taman bacaan ini gitu. Paling kalau tidak mau menyumbangkan pun, paling tidak menitipkan untuk dibaca banyak orang. Taman bacaan adalah salah satu wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas diri. Kepedulian Manahan Stanggang dan para pengelola taman bacaan bagi masyarakat merupakan salah satu cara untuk membuat masyarakat Indonesia lebih cerdas. Pada segmen potret kali ini kami mengajak Anda untuk melihat suasana saat diselenggarakannya Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor di seputar kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Medan. Car Free Day merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh pemerintah kota dan sejumlah komunitas pecinta lingkungan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengampanyekan dan mengajak masyarakat mengurangi pemakaian kendaraan bermotor sebagai salah satu upaya untuk mengurangi polusi udara. Bertambahnya volume kendaraan bermotor menjadi salah satu penyebab meningkatnya polusi udara di kota-kota besar di Indonesia. Kota Medan, kota terbesar ketiga di Indonesia, juga mengalami kondisi tersebut. Meningkatnya polusi udara di kota-kota besar ini tentunya memberikan banyak dampak negatif bagi bumi dan kehidupan masyarakat. Sebagai satu usaha untuk mengurangi polusi udara yang diakibatkan pemakaian kendaraan bermotor, pemerintah Kota Medan dan sejumlah komunitas peduli lingkungan menyelenggarakan event Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Kota Medan merupakan kota keempat yang melaksanakan kegiatan ini. Nah,
Kali ini saya mengajak Anda untuk melihat seperti apa suasana ketika kegiatan Car Free Day ini berlangsung. Ya, pemirsa, sekarang saya sedang berada di kawasan Sudirman. Nah, di kawasan ini sedang diberlakukan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Event ini hanya berlangsung selama beberapa jam, dimulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Nah, bisa dilihat di belakang saya, sudah banyak sekali aktivitas olahraga yang dilakukan oleh masyarakat. Saya juga ingin berolahraga pagi ini, jadi tetap ikutin saya. Minggu pagi, sejak pukul 6 hingga pukul 10, ruas jalan di kawasan Sudirman ditutup untuk kendaraan bermotor. Area di kawasan ini diperuntukkan khusus untuk masyarakat yang ingin berolahraga dan memanfaatkan ruas jalan yang lenggang oleh kendaraan bermotor. Rasanya sangat menyenangkan, menghirup udara pagi yang bebas dari polusi sembari berolahraga dan berinteraksi dengan banyak orang. Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini bertujuan untuk mengkampanyekan dan mengajak masyarakat agar mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan bermotor. Hal ini perlu dilakukan karena salah satu penyumbang polusi udara terbesar adalah kendaraan bermotor. Nah, di sini saya akan bertemu dengan Ibu Dewi, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Medan, salah satu penggerak dari kegiatan Car Free Day ini. Biasanya berlangsungnya kapan-kapan ini? Ini sebenarnya sudah ini yang ke-12 kalinya ya kita laksanakan. Ini acara Car Free Day, ini acara sudah menjadi agenda rutin pemerintah Kota Medan. Itu kita lakukan setiap hari Minggu, minggu pertama di setiap bulannya. Jadi sudah agenda rutin. Jadi kita memanggil semua masyarakat jam 6 pagi sampai jam 10 supaya datang kemari menggunakan area jalan yang kita tutup ini. Ini kalau untuk yang ikut serta ini siapa aja boleh atau? Siapa saja masyarakat boleh gunakan area jalan kita. Ini Jalan Sudirman kita tutup mulai dari simpang Es Parman sampai bundaran Mandiri yang di sana. Memang sengaja ditutup untuk tidak bisa digunakan kendaraan bermotor. Ini sebenarnya tujuannya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kalau kita mengurangi pemakaian kendaraan bermotor, pasti kualitas udara membaik. Artinya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Medan. Banyak sekali hal menarik yang dapat kita temui pada kegiatan Car Free Day ini. Beragam komunitas berkumpul dan memanfaatkan sebaik mungkin arena yang disediakan untuk beraktivitas. Tentu saja tanpa polusi udara. Salah satunya kegiatan yang dilakukan adalah senam massal. Area senam ini dipenuhi oleh masyarakat yang antusias bergabung di kegiatan ini. Saya juga tidak ingin ketinggalan. Saya juga ingin menggerakkan anggota tubuh dan merasakan manfaat dari berolahraga. Ternyata tidak hanya masyarakat yang memberikan respon positif pada kegiatan ini. Jajaran pemerintahan pun ikut serta menyemarakkan kegiatan Car Free Day. Seperti Wali Kota Kota Medan yang tidak sungkan untuk bergabung bersama masyarakat. Menyenangkan sekali mengikuti kegiatan ini. Selain untuk berolahraga, kegiatan ini pun memberikan efek positif lainnya. Di sini kita bisa berinteraksi dengan orang-orang yang tidak pernah ditemui sebelumnya. Dalam kegiatan ini, semua orang dapat berbaur menjadi satu, saling menyapa tanpa ada batas dan perbedaan. Kegiatan Car Free Day ini juga diwarnai dengan hadirnya komunitas pecinta sepeda BMX. Ada banyak aksi ekstrim dari anggota komunitas pecinta sepeda BMX yang bisa kita lihat.
Selain BMX, beragam komunitas sepeda lainnya pun ikut memeriahkan kegiatan. Mulai dari sepeda ontel, sepeda lipat, komunitas pekerja bersepeda Indonesia, hingga komunitas sepeda baru, Fiksi. Ya, sepeda tampaknya mulai digemari. Selain ramah lingkungan, bersepeda juga memberi banyak dampak positif bagi pengendaranya. Tentu saja dengan bersepeda, kita bisa ikut menjaga kebersihan udara dan mengurangi emisi dari kendaraan bermotor yang menjadi ancaman utama bagi kesehatan. Yang menikmati suasana lingkungan dari kepenatan hari-hariannya gitu ya. Ya kita sih bersepeda, jalan, senang, banyak lagi lah kegiatan lainnya. Akhirnya kan kita jadi wajib harus cinta lingkungan jadinya kan, mengurangi polusinya, ketemu teman-teman, rame, ya banyak lah nilai sosial lainnya kan. Banyak manfaat yang dapat dirasakan dari keberadaan Car Free Day ini. Meski hanya sekali dalam sebulan dilakukan, namun 4 jam waktu tanpa kendaraan nyatanya mampu meningkatkan kualitas udara menjadi lebih baik. Bahkan menurut data Badan Lingkungan Hidup, 4 jam tanpa asap kendaraan bermotor mampu meningkatkan kualitas udara 5 kali lebih baik dari biasanya. Pemirsa, tidak terasa sudah pukul 10 pagi, artinya ruas di kawasan Sudirman juga sudah mulai dibuka untuk umum. Saya sudah memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan berolahraga. Car Free Day sepertinya dapat dijadikan salah satu solusi untuk mencegah laju pemanasan global. Saat ini, sepertinya hampir tidak ada lagi udara yang bebas dari polusi. Padahal polusi memberikan dampak yang sangat buruk bagi kesehatan. Mens sana in corpore sano. Ya, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Dan untuk mendapatkan jiwa yang sehat, harus dimulai dari menjaga kebersihan lingkungan. Salah satunya dengan mengurangi polusi udara. Seluruh tayangan program Bingkai Sumatera telah kami hadirkan ke hadapan Anda. Saya Yan Prabudi beserta seluruh kru Bingkai Sumatera mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Lengkapilah hidup Anda dengan bingkai kebaikan. Sampai jumpa.